Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Balik lagi bersama kata Kakang Afid. Pada video ini, aku akan bahas tentang soal UTBK 2020 hari kelima atau FR UTBK 2020 hari kelima. Tapi, pada video ini aku hanya akan membahas prediksi soalnya saja. Jadi, bukan soal bocoran ya. Oke, langsung saja simak sampai habis. Oke, Bor, kita coba kerjakan soal nomor pertama ya. Di sini ada membandingkan P dan Q ya, hubungan P dan Q. P-nya panjang BC, ini ya. Dan Q-nya 7 akar 2. Nah, ini tuh sebenarnya bisa cepat aja. Misal nih, kalian ingat nggak kalau ada sebuah segitiga siku-siku, sudutnya misalnya aku kasih nama M gitu ya. M tuh kalau disebutkan 90 derajat. Nah, ketika M 90 derajat, kalian ingat rumus Pythagoras kan ya, yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu ya. Gitu kan? Ketika ada sebuah segitiga siku-siku, di sininya misal 4, maka di sininya 4 akar 2. Ingat ya? Nah, pasti tinggal tambahin akar 2 gitu ya. Nah, ini juga berlaku di sini. Ketika kita andaikan ini adalah sebuah segitiga siku-siku gitu, misal di sininya 7, di sini 7, maka di sini 7 akar 2 gitu ya. Tapi kan di sininya 90 derajat. Ketika sudut A kita andaikan sebagai 90 derajat aja, itu panjang BC 7 akar 2. Tapi padahal di sini sudut A itu hanya 87 derajat. Dimana 87 derajat itu kurang dari 90 derajat. Berarti panjangnya pasti, kalau 90 derajat aja panjangnya 7 akar 2, berarti 87 juga kurang dari 7 akar 2. Ya nggak? Iya, gitu. Jadi P panjang BC itu kurang dari 7 akar 2, kurang dari Q. Q lebih besar dari P, jawabannya yang B. Lanjut soal yang kedua tentang hubungan P dan Q gitu ya. Baik-baik aja. Untuk X sama dengan 0 ini ya, ini penting nih. P X dikali X plus 2 sekian-sekian, Q sekian-sekian. Nah, coba kita jabarkan ya. Untuk P ini coba kita kalikan gitu ya. Jadinya kan X dikali X itu X kuadrat ditambah 2X ditambah X plus 2. Setuju ya? Nah, ini yang P. Kemudian yang Q, X plus 1 dikalikan X plus 3. Kita kalikan gini ya. Ini gitu ya. Jadinya kan X kuadrat plus X plus 3X plus 3. Itu ya, jadinya kan X kuadrat plus 4X plus 3. Yang ini X kuadrat plus 2X tambah X berikan 3X plus 2. Nah, kemudian gimana kita menentukan mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil atau sama? Kalau sama jelas salah gitu ya, karena udah kelihatan beda. Nah, sekarang kita lihat nih, di sini ada X kuadrat plus 3X plus 2. Kalau di sini kita kurangi 1X, kemudian di sini kurangi 1, bisa kan ya? Kayak gini. X kuadrat plus 3X plus 2, biar sama kayak ini, plus X plus 1 gitu. Bisa kan ya? Nah, jadi ini tuh kayak aku pisahin gitu, biar apa? Biar ini tuh menjadi P. Nah, kalau ini aku kasih nama P, berarti ini P plus X plus 1. Nah, di sini kita tahu bahwa X-nya lebih dari 0. Kalau X-nya lebih dari 0, berarti ketika P ditambahkan X plus 1, berarti dia akan semakin besar. Sehingga bisa dikatakan ini tuh lebih besar dari P, Q lebih besar dari P gitu ya.
Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, soal yang ketiga Power, tentang perbandingan P dan Q, kuantitas P dan Q gitu ya. Rata-rata usia tim A dan tim B masing-masing 20 dan 30 tahun. Rata-rata gabungan 26. Sini membandingkan P dan Q. P-nya banyak pemain A dan Q-nya banyak pemain B gitu ya. Aku punya dua cara buat ngerjain. Yang satu menggunakan konsep, yang satu menggunakan cara cepat. Aku akan ajarkan dua-duanya karena penting kita untuk memahami konsep. Soalnya kalau kita belajar hanya dengan cara cepat, ketika soalnya diubah sedikit, kita akan bingung mengerjakan. Jadi kita harus tetap paham konsepnya seperti apa, gitu ya. Rata-rata gabungan, kalau aku lambungkan sebagai X bar gitu ya, itu kan sama dengan jumlah A, jumlah orangnya, jumlah datanya dari A, dikalikan dengan rata-ratanya A, ditambah jumlah data B, dikalikan rata-rata B gitu ya, per jumlah data A ditambah jumlah data B. Nah, jumlah data ini kan sebenarnya sama dengan banyaknya pemain gitu ya. Jadi bisa aku lambangkan dengan P dan Q gitu ya. X bar atau rata-rata gabungan itu adalah 26. Kemudian NA aku kasih lambang P biar sama kayak ini ya. Dikalikan rata-rata A itu 20 ditambah Q kali rata-rata B 30 gitu ya. Per P plus Q gitu ya. Kita kalikan ke sana jadinya 26P ditambah 26Q sama dengan 20P ditambah 30Q. Nah, biasa tuker-tukeran gitu ya. 26 kurangi 20, 6P sama dengan 30 kurangi 26 berarti 4Q gitu ya. Berarti P dibanding Q itu sama dengan 4/6 alias P lebih kecil dari Q, sehingga jawabannya adalah yang B ya, atau Q lebih besar dari P, sama aja. Nah, itu cara yang menggunakan konsep biar kita paham kalau ada soal sejenis dan kita ditanyakan berapakah nilai perbandingannya gitu. Nah, kita bisa jawab 4/6 atau 2/3 gitu ya. Tapi di soal yang ini kita nggak ditanyakan berapa nilai perbandingannya, kita hanya butuh lebih besar mana di antara keduanya gitu ya. Kalau kita hanya ditanyakan soal yang seperti ini, maka kita hanya perlu menjawab dengan cara cepat kayak gini nih. Rata-rata A itu 20, rata-rata B 30, kemudian gabungannya 26. Kalau di sini ada sebuah garis, di sini 20, sini 30, ini A ini B gitu ya. Kemudian rata-rata gabungannya udah 26. Kalau misalnya ini tengahnya ya 25, rata-rata gabungannya 26, berarti ada di sini ya. Dia lebih condong ke 30 alias lebih dekat dari 30. Sehingga dengan kata lain 30 ini mempengaruhi lebih besar terhadap rata-rata gabungan. Kenapa mempengaruhi lebih besar? Karena jumlah datanya lebih besar. Atau bisa kita katakan banyak pemain tim B itu lebih besar dari banyak pemain tim A, sehingga dia rata-ratanya condong ke sini. Kalau jumlah datanya sama, P sama Q sama, itu pasti rata-ratanya 25 gitu ya. Sehingga jawabannya Q lebih besar dari P, B lebih besar. Jawabannya yang B itu ya. Nah, contohnya ini nih. Aku misal kasih data A 5 orang, B 5 orang, rata-rata A 20, 30, kalau jumlahkan jadi 10 gitu ya. Itu setelah dihitung-hitung, maka rata-rata gabungannya adalah 25. Seperti tadi aku bilang, dia berada tepat di tengah-tengah antara 20 dan 30. Jadi dia akan berada tepat di tengah-tengah ketika jumlah data A dan B sama, P dan Q sama gitu ya. Gitu. Ya, selanjutnya soal yang nomor 4 nih. Di sini ada sebuah
soal tentang bangun datar gitu ya, tentang sudut. Dari gambar manakah pernyataan yang benar tentang X, Y, Z? X, Y, Z itu panjang sisi-sisi dari segitiga tersebut gitu ya. Kita tahu bahwa dalam suatu segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, di sini sudah sudut A 45 derajat, C 95 derajat. Berarti sudut B bisa kita cari dengan cara 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah 95 derajat. Setuju ya? Ini kita sedang mencari sudut B. Maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat. Sehingga sudut B adalah 40 derajat. Nah, ini 40 derajat. Nah, padahal yang ditanyakan di sini adalah tentang X, Y, Z atau panjang sisi. Nah, sekarang apa hubungannya sudut dengan panjang sisi? Kita logikakan seperti ini. Misal sudutnya segini, maka panjang sisinya segini. Tapi ketika sudutnya besar, nah, maka panjang sisinya akan semakin besar. Jadi, semakin kecil sudutnya, maka panjang sisinya juga akan kecil. Ketika sudutnya besar, maka panjang sisinya juga akan besar. Di sini yang ditanyakan adalah X, Y, Z, di mana ini tandanya kurang dari. Berarti kita urutkan dari yang paling kecil ya. Kita urutkan dari panjang sisi yang paling kecil. Atau dengan kata lain kita urutkan dari yang sudutnya paling kecil. Jadi kalau kita urutkan adalah B kurang dari A kurang dari C. Nah, kemudian sisi yang berada di depan dari sudut tersebut itu apa gitu ya. Yang di depan B itu kan ini ya X. Berarti yang di depan A Z, kemudian yang di depan C Y. Berarti panjang X kurang dari panjang Z dan kurang dari panjang Y. Maka jawaban yang tepat adalah mana ya? Oh, ini yang A. Oke, sekarang soal yang kelima ya. Gio harus menyelesaikan membaca buku dalam 4 hari. 4 hari ya. Hari pertama dia membaca sepertiga, kedua seperempat, ketiga seperlima, dan kemudian pada hari keempat 13 halaman. Berapa banyak halaman tersebut? Nah, kalau misal banyaknya halaman aku lambangkan sebagai X itu ya. Berarti dia hari pertama membaca sepertiganya. Berarti sepertiga dari total halamannya gitu kan ya. Berarti kan sepertiga kali X gitu ya. Bisa aku tulis sebagai X per 3 gitu ya. Dan hari kedua seperempat buku atau seperempat dari total halaman, seperempat X. Aku tulis X per 4. Dan hari ketiga X per 5. Kemudian hari terakhir 13 halaman plus 13 sama dengan total halamannya atau jumlah halamannya yang tadi aku lambangkan X gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal cari nilai X-nya berapa gitu ya. Misal kita samakan dulu penyebutnya nih. Ada 3, 4, 5. Aku jadikan 60 gitu ya. 60 berarti ini jadinya 20X gitu ya. 20 per 60X ditambah 15 per 60X ditambah 12 per 60X gitu ya, plus 13 sama dengan X, 1X gitu ya, 1X misal aku jadikan per 60 dulu, jadi 60 per 60X gitu ya, biar bisa kita kurangkan sama yang sebelah kiri. Kita jumlahkan dulu, misal 20 tambah 15 tambah 12 berarti 35 tambah 12 47 gitu ya. 47 per 60X plus 13 sama dengan 60 per 60X gitu ya. 47 per 60 aku jadikan sebelah kanan gitu ya, jadinya kan 13 sama dengan 60 kurangi 47 berarti 13 per 60X gitu ya. 13 nya kita coret, 60 nya lempar ke sana, jadinya 60 sama dengan X.
Jadi X itu kan total halaman, berarti berapa banyak halaman buku tersebut sama dengan 60 gitu ya. Jawabannya berarti yang D. Begitu teman-teman pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nyuka, komen juga di bawah mau soal apa selanjutnya. Sekian. Ampun.